atau si Paji tadi. Nah, dari gambaran seperti ini, ruhnya berangkat tapi jasadnya nongol di sana. Ketika dibutuhkan, jasadnya timbul. Ini yang saya katakan tadi, jasad itu adalah bayang-bayang. Ya. Jadi bayang-bayang daripada ruhnya sendiri. هل أتى على الإنسان حين Apalagi Allah sudah cantumkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Jadi Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Peristiwa Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran, berarti peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Nah, ini yang jarang kita dengar. Petunjuk apa sebenarnya pesan suci yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Pada kesempatan yang singkat ini, mari kita coba melihat peristiwa Isra Mi'raj itu dalam sudut pandang. Yang pertama dipandang dari sudut syariat, yang kedua dipandang dari sudut tarekat, dan yang ketiga dipandang dari sudut hakikat, dan yang keempat dipandang dalam sudut ma'rifat. Jadi bagaimana peristiwa Isra Mi'raj dalam perspektif syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara dalam pandangan syariat, sudah jelas bahwa Nabi SAW itu berangkatnya dari Masjidil Haram, di mana kita pahami Masjidil Haram itu Mekah. Dan sebelum berangkat, Nabi SAW dibawa atau digotong oleh Jibril ke dekat telaga Zamzam, di mana telaga Zamzam itu dekat Ka'bah. Dan itu Masjidil Haram, Ka'bah, telaga Zamzam itu ada sampai sekarang. Jadi ini artinya secara syariatnya jelas ada, bukan dongeng, bukan cerita kosong, betul-betul ada. Lalu kemudian ke Masjid Aqsa, Aqsa itu ada sampai sekarang di Palestina. Dua-duanya itu di bumi, Masjidil Haram maupun Masjid Aqsa itu di bumi. Ini yang sering dipertanyakan orang atau jadi bahan diskusi. Apakah yang berangkat itu ruhnya saja, atau ruh dengan jasad, atau mimpi? Menurut saya perbincangan seperti ini tidak begitu penting. Kenapa tidak begitu penting? Karena itu peristiwa sudah ada dalam Al-Quran, di mana Al-Quran adalah salah satu rukun iman. Apakah kalau ruhnya saja berangkat kita tidak percaya? Apakah kalau umpamanya dengan mimpi kita juga tidak percaya? Tentu tidak begitu. Entah dengan mimpi, entah dengan ruhnya saja, entah dengan jasa, itu terserah. Yang jelas peristiwa Isra betul-betul terjadi dan ada di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu salah satu rukun iman sudah. Kita yakini saja sami'na wa ata'na. Nah, yang perlu kita cari itu petunjuknya apa? Kalau kita melihat apakah jasadnya saja, jasad dengan ruhnya, apa ruhnya saja, ya dari isyarat-isyarat kisah itu kan sudah jelas bahwa Nabi SAW itu didampingi Jibril. Jibril itu malaikat. Malaikat itu terbuat dari nur.
Itu satu. Jadi bukan didampingi oleh gubernur atau menteri atau presiden atau raja, bukan. Malaikat yang damping. Nah, malaikat itu nur dari nur. Satu. Yang kedua, sampai di Aqsa beliau disambut oleh arwah para nabi, arwahnya para rasul. Udah jelas itu roh. Jadi bukan disambut oleh Raja Mesir misalnya, atau disambut oleh wali kota Palestina, enggak. Yang nyambutnya itu, yang nunggu itu arwah. Nah, dari sini kita sudah paham perjalanan rohaniah. Ya. Tapi kalau dia perjalanan rohaniah, apakah jasadnya ngikut? Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita pahami dalam konteks tauhid. Jasad ini sebenarnya kan bayang-bayang. Jadi, kita aja yang melihatnya fisik ini yang bulat begini, yang tebal begini, ada tulang, ada daging. Nah, kalau itu sebuah perjalanan roh, ya kan? Maka kita pahami jasad itu adalah sebuah bayang-bayang. Jangankan Nabi, ya. Mungkin di tempat lain saya pernah cerita. Dulu di kampung ada seseorang tukang cukur. Nah, dia ini biasa kalau di kampung kan namanya pekan, kalau di kota itu namanya pasar tempel. Dua kali sepekan, hari Ahad sama hari Rabu. Jadi ada seorang bapak tukang cukur. Dia datanglah ke pekan itu bawa alat-alatnya, kursinya, dia alat-alat cukurnya. Datanglah seorang anak muda, rambutnya gondrong, minta dicukur, tapi cukur habis, bukan digunting pendek, bukan cukur habis, botak. Kalau bahasa Jepangnya apa? Cukur rata. Nah, oleh tukang cukur itu dicukur sebelah, baru selesai sebelah kanan, sebelah kirinya belum. Tiba-tiba orang ini ngomong, "Pak, stop dulu." Kenapa? Kata tukang cukur, "Saya ingin membantu orang lagi kebakaran di Padang Arafah." Waktu itu lagi wukuf di Padang Arafah. Itu api dihubung katanya, kasihan mereka. Tapi kalau saya tidur jangan dibangunin. Saya kata tukang cukur, tak tidur dia. Nah, si tukang cukur tadi ya diam aja, dia nggak mau bangunin karena pesannya begitu, kalau dia tidur jangan dibangunin. Setengah jam tunggu, sudah setengah jam bangun dia. Alhamdulillah katanya, udah padam apinya. Itu langsung bingung aja dia, benar nggak ceritanya. Orang cukur, orang di kampung situ ngomongnya memadamkan api kebakaran di Padang Arafah. Nah, tapi ya syukur ya diam aja, terima ceritanya aja, percaya nggak percaya, apa stres orangnya atau gimana. Sebulan kemudian itu ada orang kampung si tukang cukur ini pulang dari haji. Datanglah si tukang cukur tadi, namanya orang baru pulang dari Mekah, ya bersilaturahmi. Pak Haji ini cerita, waduh katanya waktu kami di Padang Arafah itu kebakaran tenda kami. Udah berusaha kami padamkannya, tidak bisa padam-padam katanya, karena apinya terlalu besar. Untung ada satu orang yang betul-betul dia itulah yang padam. Anehnya orang itu betul sebentar. Nah, jadi ingatlah si tukang cukur ini tadi. Arafah itu melihat betul ada jasadnya. Dan dia betul-betul memadamkan api sampai api itu padam. Dialah katanya yang sampai masuk ke dalam itu nyiram-nyiram api itu. Kalau nggak ada dia mungkin belum padam pada kata si Pak Haji tadi.
Nah, dari gambaran seperti ini, ruhnya berangkat tapi jasadnya nongol di sana. Ketika dibutuhkan, jasadnya timbul. Ini yang saya katakan tadi, jasad itu adalah bayang-bayang. Ya, jadi bayang-bayang daripada ruhnya sendiri. Ya, az-zahir miratul batin. Yang zahir ini cerminan dari yang di dalam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jelas itu adalah peristiwa perjalanan ruhani. Ya. Kemudian bukti lagi bahwa Nabi itu betul-betul berangkat di situ. Ya. Ada batu Sakhra di depan Masjid Aqsa yang tergantung tak bertali. Ya. Dalam kisahnya, ya batu itu pijakan Nabi waktu akan naik ke langit. Nah, kemudian diketahui sama Jibril, di stop, nggak boleh ngikut. Akhirnya berhentilah si batu tadi. Dan si batu tidak mau turun lagi ke bawah. Akhirnya tergantung-gantunglah di awang-awang. Itu yang kedua. Jadi buktinya bahwa betul-betul Nabi itu berangkat ke sana, bukan cerita saja. Kemudian ada satu kisah ya, yang pernah saya dengar. Zaman dulu ada seorang pastor ya, mempertanyakan kebenaran Isra dan Mi'raj itu. Sehingga dikumpulkanlah para ulama Irak ketika itu. Karena ulama-ulama besar di Irak itu dikumpulkan. Karena si pastor ini ingin menanyakan tentang kebenaran Isra dan Mi'raj. Kalau masuk akal dia mau masuk Islam. Tapi kalau nggak masuk akal dia nggak mau. Nah, minta ceritakan Isra Mi'raj itu, dasar hukumnya apa, hadisnya apa, ayatnya apa. Nah, berceritalah para ulama. Setiap orang mereka bercerita, menyampaikan dasar-dasarnya, dalilnya, nggak dia terima, nggak masuk akal saya. Saya nggak percaya Isra Mi'raj itu. Ya, masa ke Palestina cuma semalam, kata dia. Apalagi dari langit, kata dia. Nah, jadi dasar-dasar hukumnya, ayat-ayat hadis yang disampaikan oleh para ulama ditolak semua. Akhirnya didatangkanlah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu untuk menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Datanglah beliau ke arena ya, diskusi tersebut. Nah, diceritakanlah bahwa si pastor ini ingin mendengar kejelasan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini para ulama-ulama yang hadir ini sudah menyampaikan, tapi dia nggak mau terima. Karena nggak masuk akal dia. Kadang minta Tuan Syekh untuk menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, supaya pastor ini bisa menerimanya dan masuk akal dia. Katanya kalau masuk akal dia mau masuk Islam. Oleh Sultan Aulia suruh tidur. Jadi Sultan Aulia nggak menjelaskan berdasarkan hadis, enggak. Tidur. Dalam tidur itu mimpilah orang ini tadi. Nggak lama tidurnya, ada setengah jam tidurnya. Ya. Nah, tunggu dia tidur. Dah setengah jam tidur, bangun. Sultan Aulia menanyakan, apa yang kamu alami dalam tidurmu? Nah, ceritalah dia. Bahwa dia mimpi, katanya, dia pergi ke satu kampung. Lalu ketemulah dengan seorang perempuan, seorang gadis. Lalu nikahlah dia di sana sambil bekerja di kampung itu. Jadi bekerja di kampung itu, kemudian ya dia nikahlah dengan seorang perempuan di situ, sampai lahirlah seorang anak. Nah, setelah anaknya sudah agak besar, katanya, nah, dia pamit sama istrinya mau nengok kampung halamannya, mau pulang dulu. Nah, dia berangkat pulang, nggak taunya bangun dia. Nah, benar nggak kamu sudah nikah? Benar, katanya dalam mimpi. Mana istri kamu? Didatangkanlah, tiba-tiba adalah karamahnya Sultan Aulia. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan bawa anak. Ya, ini kan istri kamu, kata Sultan. Ya ini istri saya. Ini anak saya, katanya.
Nah, tidur setengah jam bisa melahirkan seorang anak. Nah, setelah dia alami, nah barulah dia percaya peristiwa Isra Mi'raj itu, akhirnya dia masuk Islam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dilihat dari sudut pandang syariat, bahwa benar-benar Nabi SAW itu berangkat ya dari Haram ke Aqsa. Ya. Dan itu ditunjukkan oleh kenyataan-kenyataan yang ada, bahwa beliau betul-betul berangkat ke Haram. Nah, satu. Jadi dari sudut pandangan syariat, jelas Nabi itu melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu dari Haram ke Aqsa. Tapi yang jelas bahwa beliau didampingi oleh Jibril dan disambut oleh para arwah ya di Masjid Aqsa. Jadi ini dapat dikatakan perjalanan ruhani. Walaupun perjalanan ruhani, ada istilah dalam ilmu tasawuf, angkat ruh kepada jasad. Ya. Teguh ruh titipan Allah, angkat ruh kepada jasad. Nah, kalau sudah angkat ruh kepada jasad, ya, jadi angkat jasad kepada, kan ada angkat jasad kepada ruh, angkat ruh kepada jasad. Ya, kalau kita ini kan angkat ruh kepada jasad. Jadi artinya di mana jasad kita ada, ruh kita ikut. Nah, itulah kita ini. Ada yang angkat jasad kepada ruh. Kalau angkat jasad kepada ruh, di mana ruhnya ada, jasadnya ikut. Ya, kalau bahasa orang dulu, terbang burung, terbang sangkaran. Ya, angkat ruh, angkat jasad kepada ruh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau kita lihat dari pandang syariat, bahwa benar-benar Nabi itu menjalani peristiwa tersebut. Dilihat dari sudut pandang tarekat. Nah, ini pandangan tarekat. Yang berangkat itu Muhammad. Ada nggak Muhammad di diri kita ini? Nah, itu nanti kita lihat dari pandang hakikat. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu didampingi Jibril. Apa peran Jibril? Kemana Nabi berangkat? Sama siapa? Dengan apa Nabi berangkat? Jadi Nabi itu akan menghadap Allah, kemudian didampingi oleh Jibril menggunakan kendaraan burak. Nah, jadi ada 3 pelaku Isra Mi'raj itu. Muhammad, Jibril, burak. Tujuannya satu, mau menghadap Allah. Nah, kalau dipikir-pikir ya, kenapa harus pakai Jibril? Bukankah Nabi bisa berangkat sendiri? Nah, kenapa pakai burak? Bukankah Allah itu dekat? Ya. Ini yang kadang-kadang ya masih kontradiksi antara pikiran kita dengan ayat-ayat. Kita berpikirnya dari Masjid Haram ke Aqsa, Haram di Mekah, Aqsa di Palestina. Kan jauh. Kemudian berangkat lagi ke langit sana. Langit itu di atas sana. Sementara Allah menjelaskan, nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu. Wahwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, kenapa kau tak tahu? Nah, ini antara pikiran syariat dengan ayat-ayat. Jadi kalau kita berpikir syariat saja nggak tembus. Ya. Di Haram di Mekah, Palestina di Palestina, Aqsa di Palestina. Dari Aqsa di Palestina naik ke langit. Langit itu di atas sana, jauh. Sampai 1, 2, 3, 7 lapis langit, terus sampai ke Sidratul Muntaha, baru ketemu Allah. Sementara ayat menjelaskan, saya itu lebih dekat dari urat nadimu. Dalam dirimu sendiri, kenapa kau nggak tahu? Kemanapun kau pergi, ya Allah bersama kamu. Nah, gimana kita memahami ini? Ini yang saya maksudkan,
Apa pesan suci dari ayat itu? Sehingga kita tidak muter-muter gitu, ujung-ujungnya endingnya sholat. Dia peringatan sholat gitu ya. Ya. Jadi kita lupa apa sebenarnya yang ingin kita ikuti, yang kita jalani dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, saya ingin ngajak kita untuk merenung, berpikir sejenak. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, dilihat dari sudut pandang tarekat. Tarekat itu kan jalan, ya, metode, cara. Ya. Belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati supaya hati kita itu ingat ke Allah, bersih daripada penyakit-penyakit hati. Di mana dalam doa munajat ketika kita mengawali zikir selalu dia ucapkan ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Mereka tidak boleh menyimpang dari rel dalam beribadah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Dua ini. Jadi setiap kita beribadah, inilah relnya. Ibarat kereta api, kalau keluar dari rel itu guling, Pak. Ya. Kita sholat, kita zakat, kita haji, kita puasa, kita baca Quran, kita zikir. Apa saja ibadah yang kita lakukan, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Jadi menuju Allah. Nah, ketika kita akan menuju Allah, ya, digambarkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu harus ada pembimbing. Maka Jibril itu merupakan pembimbing Nabi menghadap Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau kita lihat ya dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, di mana Allah menjelaskan ada kalimat linuriyahu min ayatina. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu dilaksanakan linuriyahu min ayatina? Karena kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Memperlihatkan, karena istilahnya memperlihatkan. Kami ingin perlihatkan. Apa maksud memperlihatkan? Ya. Kalau seorang desainer itu mendesain sebuah pakaian, setelah selesai dia ingin orang lain tahu, lalu dia perlihatkanlah hasil desainnya tadi. Nah, bahasa desainernya memperagakan. Nah, kalau begitu, bolehkah, bisakah Isra Mi'raj itu kita sebut sebagai sebuah peragaan? Begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Ini peragaan. Jadi Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Saya pikir Nabi SAW itu melaksanakan Isra Mi'raj itu bukan hanya sekali, Pak. Sering kali. Cuman yang diperagakan cuman sekali. Nah, ya kan? Nah, kalau Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, saya kira sering kali. Ya. Nah, cuman yang diperagakan itu sekali. Jadi Isra Mi'raj sebuah peragaan. Begini loh, kalau ingin menghadap Allah, pertama ada pembimbing dulu. Ya. Nah, apa itu pembimbing? Dalam bahasa tarekat namanya mursyid. Guru mursyid. Nah, bagi kita yang ingin mengenal Allah, ingin kembali kepada Allah, carilah guru mursyid. Dia nggak cukup dengan dengar ceramah, baca buku, nggak cukup. Harus ada pembimbing. Ya. Ada guru mursyid yang membimbing rohaniyah kita usul kepada Allah. Nggak bisa teka-teki. Gitu. Tapi betul-betul ada pembimbing. Maka yang dalam bahasa tarekat disebut dengan mursyid. Nah, carilah seorang guru mursyid. Makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, ya, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membawa rohaniyahnya menghadap kepada Allah. Wajib. Jadi bukan sunat, wajib. Karena kita kembali ke Allah itu wajib, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, mesti kembali ke Allah.
Kalau nggak kembali ke Allah, ya nggak selamat. Yang selamat itu kan dari mana dia datang, ke situ dia pulang. Datang dari Allah, pulang ke Allah, nah baru selamat. Nah, di tengarai tidak bisa selamat, tidak bisa kembali tanpa pembimbing. Maka kaidah dalam usul fikih, ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan tercapai melainkan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Gambarannya seperti wudu. Wudu itu kan tidak wajib. Bapak Ibu sudah mandi, mau wudu boleh, enggak wudu juga enggak berdosa. Kan enggak wajib. Tapi ketika kita akan sholat, nah wajib apa namanya tidak sah sholat kalau tidak berwudu. Kenapa? Karena sholat itu mesti orang suci dari hadas dan najis. Maka wudu menjadi wajib ketika kita akan melaksanakan sholat. Nah begitu juga kita mendapatkan seorang guru pembimbing tadi atau mursyid tadi. Nah setelah kita menemukan seorang pembimbing, apa yang dilakukan Jibril? Membelah dada Nabi. Dada itu fisik, dikeluarkan jantung. Jantung itu lambang hati. Untuk apa? Dibersihkan. Oh kalau begitu bersih lahir batin. Nggak bisa kita hanya kepingin tahu aja, itu nggak bersih. Itu. Ya, bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih dari merasa kita sudah punya, sudah tahu, merasa kita sudah pintar. Nah, bersihkan hati. Bersih zahir, bersih batin. Itu yang kedua. Nah, dalam bahasa tarekat namanya talqin zikir. Jadi sudah ketemu guru mursyid, bukan ngobrol-ngobrol. Minta talqin zikir. Itu belah dada. Bersihkan lahir batin. Ya, nah setelah dibelah dadanya, Nabi tadi oleh Jibril didatangkan burak. Burak itu apa? Kendaraan menghadap Allah. Di mana burak ini kata Nabi SAW tunggangan para rasul sebelum aku. Mana yang menjadi tunggangan para nabi sebelum Nabi Muhammad? Semua rasul membawa misi yang sama. La ilaha illallah, itu semua sama. Datang Nabi Adam bawa la ilaha illallah, datang Nabi Sis bawa la ilaha illallah, bawa Nabi Idris datang bawa Nabi Idris bawa la ilaha illallah, datang Nabi Sulaiman bawa la ilaha illallah, semua sama. Ternyata inilah kendaraannya. Dalam bahasa tarekat ini namanya zikir jahar atau zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah setelah talqin zikir dikasih amalan, nih amalkan nih zikir la ilaha illallah. Ya jadi sudah belah dada dikasih tunggangan burak. Kata. Makanya dalam kisahnya itu burak itu sangat istimewa. Ya, nah, kalau dia naik bukit kaki depan memendek, kalau belakang memanjang. Turun bukit yang depan memanjang, belakang memendek. Itu apanya? Datar. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang? Bukankah dengan berzikir hatimu tenang? Nah, ini yang disebut dengan kalau naik bukit kaki depan pendek, belakang panjang. Kalau turun bukit depannya panjang, belakangnya pendek, datar. Bukankah hidup kita ini juga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, Pak? Ya. Ketika naik, uang nggak punya, kontrakan habis, istri mau melahirkan, SPP anak belum bayar, listrik nunggak. Masya Allah. Ini naik ini. Kalau nggak dengan zikir, bisa oleng, Pak. Bisa maling jadinya. Ya, nah. Turun juga begitu, uang banyak, ya, mobil mewah, rumah bagus, fasilitas lengkap, ya. Lagi turun. Kalau nggak ingat Allah, bisa oleng juga. Merasa uangnya sudah banyak, judi dia. Merasa uangnya sudah banyak, nikah lagi dia. Merasa uangnya sudah banyak, dia malah minum narkoba dia. Oleng. Ya, dah. Nah dengan ingat kepada Allah dia datar. Naik pun datar, turun pun datar.
Susah tidak akan membuat dia frustasi, kaya pun dia tidak akan membuat dia sombong. Karena dia tahu betul yang ngatur hidup ini hanya Allah. Ya. Ketika kita punya Allah yang ngasih, ketika tak punya Allah pula yang menentukan. Jadi yang dilihatnya bukan ada atau tidaknya harta, yang dilihatnya adalah Allah lah yang menetapkan. Nah, disitulah dia menjadi tenang. Karena yang dilihatnya Allah. Jadi bukan melihat oh duitnya banyak atau duitnya enggak punya, bukan itu yang dilihatnya. Yang dilihatnya itu Allah yang memberi ketika dia dapat, Allah pula yang menetapkan ketika dia tidak mendapat atau tidak punya. Nah, menjadi tenang. Itu zikir la ilaha illallah. Jadi kendaraan itu berat apa? Ya la ilaha illallah. Makanya ketika Burak itu ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Burak itu minta janji dulu. Hai Muhammad, kalau kau sudah naik punggung saya, ya kata si Burak, saya tidak ingin ada lagi yang lain menaik punggung saya selain kamu sendiri. Artinya apa? Tidak ada lagi Rasul Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Ana khatamul anbiya. Saya penutup semua Nabi. Tak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, wahai Muhammad, kata si Burak, kalau kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang Burak lain selain saya sendiri. Iya, kata Nabi. Artinya apa? Nggak akan ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka kita sebutlah la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci pembuka surga. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini kalau kita lihat dari pandangan tarekat, itu ya, pembimbing itu mesti, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya dibimbing oleh Jibril ketika menghadap Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian ya ada Burak, ada kendaraan zikir. Nah, makanya begitu dibawa Jibril ya menghadap kepada Nabi, nah si Burak tadi ya minta apa namanya janji. Nah, sebagai tanda persetujuan kata si Burak, tolong tanganmu yang mulia itu letakkan di tas punggung saya. Lalu Nabi meletakkan tangannya di atas punggung Burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung Burak, si Burak tadi senangnya bukan main, gembiranya bukan main. Sampai-sampai jasadnya tidak mampu menampung ruhnya, sampai membubung tinggi besar. Apa maksudnya ini? Ya, Bapak Ibu, Nabi SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tersebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Ini artinya si Burak jadi gemuk lagi. Bandingkan dengan Nabi yang lain. Bagaimana Nabi Nuh mendakwahkan kalimat tauhid sampai 900 tahun, yang masuk cuma 40 pasang. Ini kan ibarat mencacahkan tangan di atas punggung Burak. Sangat sebentar, tapi tersebar ke seluruh jazirah Arab. Ini saya pikir yang perlu kita pahami, bahwa kendaraan Burak itu adalah zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Itu dua. Yang ketiga kita lihat dalam pandangan hakikat. Nah, ini maaf Bapak Ibu, ya seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita hanya mulai dari pandangan syariat, jauh benar Allah itu. Kalau kita mau ketemu Allah, kita harus ke haram dulu, Pak. Dari haram kita baru berangkat ke Masjid Aqsa. Dari Aqsa baru kita naik ke langit sana. Nah, nggak bisa ketemu kita, duitnya banyak apa untuk ongkos ke sana. Apalagi Aqsa sekarang ini masih dikuasai Israel pula. Jadi nggak bisa ketemu Tuhan kita jadinya. Nah, jadi maka kita coba untuk melihat dari pandang hakikat. Dari mana Nabi itu berangkat? Dari Masjidil Haram. Di mana? Dekat Ka'bah. Dekat Telaga Zamzam, dekat Ka'bah. Kemana? Ke Aqsa. Tujuannya menghadap Allah. Kalau begitu Nabi itu berangkatnya dari dekat Ka'bah.
Kalau kita ibaratkan diri kita ini adalah sebuah miniatur alam, kan disebut alam saghir. Diri kita ini disebut alam saghir, miniatur alam kabir. Artinya, alam jagat raya ini secara hakiki ada pada diri kita ini. Bumi ada di sini, langit ada di sini, surga neraka ada di sini, laut, sungai ada di sini, bulan, bintang, matahari ada lengkap. Jadi kalau kita bicara alam, ini diri kita inilah alam itu. Ya. Sidratul Muntaha ada di sini. Aras kursi ada di sini. Makanya kajilah diri supaya kita paham tentang diri kita ini. Nah, kalau kita lihat dalam pandangan hakikat, Nabi SAW itu berangkatnya dari dekat Ka'bah. Ka'bah itu apa? Baitullah. Mana Baitullah di diri kita? Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itu Baitullah, rumahnya Allah. Hati si al-mu'min. Mana hati si al-mu'min? Hatinya roh. Maka saya bilang tadi berangkatnya perjalanan rohaniyah itu. Kalau hatinya tubuh, jantung. Kalau hatinya roh, itu nggak ada bentuk. Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itu Baitullah. Oh, berangkatnya dari situ, Pak. Dari Baitullah itu berangkatnya dari hati. Ya dan. Nah, dari hati di mana? Di Masjidil Haram. Secara hakiki kita apa? Masjid yang diharamkan, tempat yang diharamkan. Yang diharamkan apa? Diharamkan ngaku-ngaku. Diharamkan ngaku pintar, ngaku berilmu, ngaku kuasa, ngaku hebat. Dari situ berangkatnya. Artinya apa? Dari hati yang bersih. Dari hati yang ikhlas. Jadi dari nol. Ya. Diharamkan kita ngaku-ngaku punya, ngaku kita yang berangkat, ngaku kita yang kuasa. Dari hati yang bersih. Dari haram ke mana? Ke Masjid Aqsa, tempat yang jauh. Mana yang jauh? Yang jauh di luar. Mana masjidnya? Akal pikiran kita. Jadi berangkatnya dari hati yang bersih, berangkatlah ke akal dulu. Pikirin dulu. Bapak mau mengenal Allah enggak? Iya, pikirin. Benar enggak mengenal Allah itu? Mau kembali ke Allah? Iya, pikirin. Gimana cara mencari guru? Bagaimana cara berangkatnya? Di mana tempatnya? Jadi dari hati dulu masuk ke akal pikiran. Bukan hanya berpikir, tapi enggak dari hati, Pak. Itu kalau betul mau menuju Allah, begitu. Ada kemauan hati dulu, hati yang bersih, ya, yang tidak merasa kita tahu. Gitu ya. Kalau sudah merasa tahu nggak bisa. Saya kepingin mendengar ngaji Buya itu kayak apa sih kajinya? Itu nggak bisa, nggak masuk nggak itu. Karena niatnya hanya dengar-dengar. Tapi kalau niatnya kepingin betul untuk memperbaiki diri, kepingin betul untuk kenal Allah, insya Allah Allah beri petunjuk. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa betul-betul berjuang menuju kami, kami tunjukkan jalannya. Jadi bukan ecek-ecek, Pak. Bukan sekedarnya. Tapi betul-betul berangkat dari Masjidil Haram dekat Ka'bah. Dari Baitullah, dari hati yang bersih. Yang tidak merasa tahu. Yang haram kita merasa tahu. Diharamkan merasa kita berilmu. Ada. Nah, lalu berangkat kemana? Ke Aqsa, yang jauh. Yang mana jauh? Akal pikiran. Dipikirkan bagaimana caranya kita mendapatkan seorang guru mursyid. Bagaimana caranya kita memahami kajian. Di mana tempat gurunya. Kalau kita berangkat, pakai apa kita berangkat. Nah, makanya pakai kendaraan. Menghadap Allah pakai kendaraan. Kendaraan itu wajuhu kawajihin nas. Mukanya kayak orang, badannya binatang. Mana dia? Nih, jasad ini kendaraan, Pak. Bawa ini kendaraan itu menghadap Allah. Bukan hanya angan-angan. Betul-betul menghadap Allah. Rukuk, sujud.
Ya. Ini kendaraan. Wajhu kawajhin nas, mukanya kayak orang. Banyak manusia bentuknya orang, Pak. Tapi kelakuannya binatang. Nah itu bawa sujud itu. Yang kendaraan itu bawa menghadap Allah. Ya, ini kendaraannya. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi dari haram ke Aqsa. Ya, pakai apa? Pakai kendaraan. Nah ini kendaraan. Bawa menghadap Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah sampai di Aqsa, naik ke langit. Mana langit? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaitu as-sadran. Saya bangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. As-Sudur ini langit lapis pertama. Dalam sudur ada qalab, langit kedua. Dalam qalab ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqab, lapis keempat. Dalam saqab ada luban, lapis kelima. Dalam luban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sir, lapis ketujuh. Langit lapis ketujuh. Dalam siri-sur ada nur, sidratil muntaha. Kesadaran yang tinggi, sidrah kesadaran. Kesadaran yang tinggi kita terhadap Allah. Kalau sudah kesadaran tinggi, nggak tahu kita dengan diri kita, yang kita tahu hanya Allah. Bahkan lupa kita dengan diri kita, yang kita ingat cuman Allah. Yang kita pandang tak ada lagi yang dipandang kecuali Allah. Ini kesadaran tinggi. Ini sampai ke sidratul muntaha. Di atas itu ana la ilaha illa ana, kata Allah. Akulah Tuhan yang tak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ketemu. Setelah kita dalam kesadaran tinggi, ketemulah dengan Allah. Lalu dalam pandangan ma'rifatnya bagaimana? Praktekkan dalam sholat. Maka dalam sholat itu mi'rajul mu'minin, naik. Kalau sudah naik mesti ketemu. Maka sholat itu bukan sekedar bacaan, Pak. Ketemu Allah. Nah sekarang Bapak Ibu tanya ke diri sendiri, sudah sekian lama kita sholat, ketika sholat ketemu Allah tidak? Gitu. Nah buktinya kita ketemu Allah, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut taibatu lillah. Siapa yang ngomong? Muhammad yang ngomong. Muhammad itu siapa? Sifat bagi Allah. Kepada siapa dia ngomong? Kepada Allah. Allah itu zat. Jadi sifat berbicara dengan zat. Ada enggak zat dan sifat di diri kita ini? Ada. Nah, maka sifat berbicara kepada zat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut taibatu lillah. Dijawab sama zat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi ini bukan hanya sekedar bacaan hafalan, menunjukkan ketemu dengan Allah dalam sholat. Makanya di ini ungkapan Muhammad ketika ketemu Allah. Mana Muhammad di diri kita? Nah, di sini pentingnya kita mengenal dulu mana zat, mana sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Ada di diri kita. Nah, maka dialoglah antara sifat dengan zat. Maka dalam pandangan tasawuf, sholat itu penyaksian zat kepada sifat. Nah, mana zat, mana sifat? Tidak tembus, Pak, kalau hanya dipikir. Mesti pakai tasawuf. Ada. Nah, oleh karena itulah maka perlu kita mengkaji lebih jauh. Jadi makanya disebutlah oleh Isra Mi'raj itu sholat. Kenapa? Karena perintah pelaksanaan sholat itu pada saat Isra Mi'raj. Tapi pelaksanaannya, aplikasinya perjalanan Isra Mi'raj justru ada di dalam sholat itu sendiri. Maka saya bilang tadi, Muhammad itu sering kali Pak Isra Mi'raj itu, bukannya sekali. Bukankah kita sering kali sholat kan? Nah, Nabi itu sering kali sholat, sholat sunatnya, sholat wajibnya, sholat sunat gak ketiru sama kita. Itulah Isra Mi'rajnya. Pelaksanaan Isra Mi'raj, aplikasinya, tapi diperagakan, nah sekali, gitu ya. Nah makanya disebutlah sholat itu sebagai oleh-oleh di dalam dari Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena perintahnya turun ketika Isra Mi'raj dan kemudian aplikasi
dari perjalanan Isra Mi'raj itu justru ada di dalam salat itu sendiri. Mulai dibelah dadanya, pakai kendaraan, itu ya. Kemudian kita ketemu Allah, naik ke langit 1, 2, 3. Kan itu tadi. Walaku atsaqab luban, sir, sampai ke nur sidratul muntaha. Terus ketemu Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi sama sifat Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah itu di Allah. Ya, dah. Sampai turunlah kita ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kanan kepada siapa? Kepada ruh kita. Salam kedua kemana? Kepada jasad kita. Turun ke bumi, Pak. Sampailah ke haram lagi. Nah, Bapak Ibu yang serba, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita pahami pesan-pesan dari peristiwa itu. Jadi bukan hanya kita terbuai dengan ceritanya, apalagi ya macam-macam kan. Nabi Isra Mi'raj untuk menghibur diri, karena tahun itu Sanatul Hazan. Nah, saya kira enggak. Ya, bukan untuk menghibur diri, untuk menghadap Allah. Ada yang mengatakan untuk apa jalan-jalan, ngapain jalan-jalan ke sana? Ya. Udah jalan Al-Quran kok. Nah, itu petunjuk buat manusia. Nah ini yang perlu kita cari. Mana petunjuknya ini? Untuk kita tahu. Oh kita tahu kita. Oh kalau menghadap Allah, cari guru. Satu itu petunjuknya itu. Kendarai buraknya, amalkan zikirnya, la ilaha illallah itu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucap dengan kalimat saja, tetapi bagaimana kita mengamalkan dengan sempurna yang bersanad. Ya, kita ambil dari guru, lalu kemudian kita amalkan dengan tekun. Jangan istrinya sudah dikasih burak, lalu dikurung di kandang. Artinya udah talqin zikir, didiamin, nggak diamalin, nah nggak nyampai Pak. Itu namanya dikasih burak tapi dikurung di kandang, nggak dikenderain, gitu ya. Udah talqin zikir tapi nggak diamalkan, sama aja. Buraknya dikurung di kandang, nggak nyampai, nggak ada. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin masih ada waktu untuk kita diskusi. Kalau ada yang mau tanya, 1 atau 2 orang. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya kalimat yang tersebut tadi bisa juga menjadikannya cara. Terus yang kedua, kita juga penting Ustaz mengingatnya secara benar-benar sungguh. Tapi fungsi setan pada saat mungkin ada lebih berat Ustaz. Jadi kalian Maaf Pak, enggak begitu jelas Pak ini. Pertanyaan pertama apa? Singkat aja. Yang pertama, tadi jelaskan tadi kan sebagai niat kita untuk menghadap dengan zikir Allah. Lalu apakah itu bisa kita jadikan niat kita dalam beribadah? Terima kasih. Pertanyaannya, apakah zikir la ilallah bisa dijadikan? Oh ilahi anta maksudi. Nah, ilahi anta maksudi bisa dijadikan sebagai niat dalam beribadah. Saya kira semua Pak. Bukan hanya berzikir la ilallah saja. Semua ilahi anta maksudi. Mau bersedekah kita, mau sholat kita, mau baca Quran kita, mau haji kita. Tujuannya ke Allah. Kan ilahi anta maksudi kan kalimat bahasa Arab. Ilahi anta maksud itu kalimat bahasa Arab. Artinya, ya Allah kau yang kutuju. Ini yang harus dipegang Pak. Jadi kita bersedekah bukan menuju pahala, bukan. Bukan menuju surga, bukan. Makanya saya sering sampaikan, udahlah kita ini sudah tua-tua, singkirkan dulu pikiran kita dari surga sama pahala itu. Ya kan? Kenapa? Karena pahala itu otomatis. Ngapain diharap-harapkan?
Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sudah dijanjikan Allah. Asal berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Ya sudah, ada pahamlah kita itu. Enggak usah diminta apa. Kita ini kan kadang-kadang nyinyir kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan pahala. Ngapain diminta lagi? Udah dijanjikan. Perbanyak saja perbuatan baiknya supaya pahalanya banyak. Jauhkan perbuatan maksiatnya supaya nggak ada dosa, gitu aja. Ada. Ngapain diminta? Ada. Surga, minta surga. Perlu kita minta surga, itu kenikmatan, Pak. Ya, itu kita butuhkan. Maka kata Nabi itu 4 hal, yang 2 kamu butuhkan, yang 2 lagi kamu hindarkan. Yang kamu butuhkan apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ya surgamu dan ridhamu. Kami mohon ridhamu dan surgamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surgamu. Itu permohonan, bukan tujuan. Permintaan. Kalau tujuan ke Allah, ya dah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon perlindungan dari kemurkaanmu dan dari nerakamu. Kata. Itu permintaan. Jadi surga itu kenikmatan, Pak. Tujuan ke Allah. Jadi surga yang hakiki, yang benar-benar surga itu ketemu Allah, kembali ke Allah, itu surga yang hakiki. Ya, kenikmatan yang tak ada taranya, tak ada tandingannya. Itulah kembalinya diri kita ke Allah. Ya, melebihi dari bidadari, Pak. Ada. Nah, itu kan gambaran kenikmatan. Kenapa kalau di dalam surga itu ada bidadari, nggak ada bidadaranya? Itu gambaran kenikmatan. Kenapa? Karena puncak kebahagiaan, kesenangan laki-laki itu perempuan, Pak. Ya, makanya digambarkan ada bidadari nunggu bapak di situ. Kenapa nggak ada bidadara? Karena puncak kebahagiaan perempuan bukan laki-laki, duit. Ya. Bukan laki-laki, dialah tua-tua yang penting duitnya banyak, gitu. Makanya nggak ada bidadara di sana, yang ada perhiasan yang indah, sungai-sungai yang mengalir, ada yakut jabarut, intan berlian. Nah, itu kan keindahan-keindahan. Nah, itulah senangnya perempuan, gitu. Gitu. Jadi makanya saya katakan surga itu kenikmatan. Ya. Tapi apakah setiap ibarat makanan, setiap makanan enak itu enak kita makan? Belum tentu. Banyak makanan enak, belum tentu kita merasa enak makan, Pak. Iya, di meja ini banyak makan. Ada rendang padang, sop buntutnya, ada lagi satenya. Apakah enak kita makan? Belum tentu. Gimana kalau sakit? Udah banyak makanan, udah enak aja ngelihatnya aja. Ya. Makanya saya bilang, lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat, Pak. Daripada menyembelih ayam sehat cuman kita sakit. Cuman di kita ini ada biasa, Pak. Asal sudah sakit banyak pertanyaan, mau makan apa? Udah datang satu, minta api niku. Udah banyak pertanyaan, mau makan apa? Mau sate enggak? Ayam goreng enggak? Ya, pecel lele enggak? Emang udah enggak selera. Tapi begitu dia sehat, lahap benar makannya, ngomel pula, makan terus katanya. Nah, itulah kehidupan itu ya. Jadi yang tujuannya Pak ke Allah, Pak. Bukan ke surga, bukan. Bukan ke pahala, bukan. Maka sekarang udahlah singkirkan dulu. Surga itu kenikmatan Allah yang kasih. Ya, itu hak prerogatif Allah. Ya. Jangankan beli surga, Pak. Bayar kelingking satu aja nggak kebayar dengan ibadah kita. Kalau mau bayar, bukan dapat. Jadi kalaupun kita dapat surga, bukan kena jerih payah kita beribadah, bukan. Karena Rahman dan Rahimnya Allah. Makanya digambarkan ada si Nasuha yang sudah ngebunuh orang 100 orang, nggak pernah ibadah, masuk surga. Tapi ada abid yang sejadahnya dari batu sampai cekung karena digunakan banyak sholat, masuk neraka.
Itu memberikan isyarat kepada kita, surga dan neraka hak prerogatif Allah. Ya, orang ibadah yang tekun sampai batunya cekung kok bisa masuk neraka? Karena syariatnya lahirnya bagus, di dalamnya syirik. Ya, masih mengaku-ngaku ada kuasa lain dari Allah gitu. Syariat itu kan aturan, patuh aturan, tetapi di dalam hatinya masih menduakan Allah. Ditolak. Si nasuha memang syariatnya dia abaikan, tapi di hatinya betul-betul hanya Allah yang ada. Nah, ini yang kata dalam bahasa dasarnya, salah kata manusia, benar kata Allah. Tapi kalau yang satu tadi, benar kata manusia, salah kata Allah. Nah, kalau bisa dua-duanya benar gitu. Syariat lahirnya taat, hakikat batinnya ma'rifat gitu. Abid zahirnya, arif batinnya. Nah, itu yang kita inginkan. Maka sering saya sampaikan, belajar tasawuf itu bukan untuk meninggalkan syariat, tetapi untuk menyempurnakan syariat. Kalau syariat itu sudah menyempurnakan kulit, nah gimana supaya isinya bagus? Kalau isinya sudah bagus, gimana supaya rasanya enak gitu? Kan nggak nikmat kalau bagus kulitnya saja nggak ada isi. Atau isi ada tapi nggak ada rasa, nggak nikmat juga. Makanya tiga-tiganya Islam, iman, ihsan itu nggak bisa ditinggal salah satu, simultan. Ya, Islam itu ibarat kulitnya, iman itu ibarat isinya, ihsan itu tasawuf ibarat rasanya. Jadi saya bilang kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Jadi itu Bapak Ibu ya bisa dipakai untuk semua ibadah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Pegang teguh itu. Nah, tinggalkan dulu ibadah mengharapkan pahala. Tinggalkan dulu angan-angan untuk mendapatkan surga. Tapi gimana kita angan-angan kembali ke Allah? Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Nah, kalau sudah kembali ke Allah itu, Pak, insya Allah surga itu pasti dikasih. Itu. Ya, makanya Rabi Adawiyah bilang, ya Allah, kalau saya beribadah mengharapkan pahala darimu, serahkan pahala itu sama mereka yang butuh. Saya enggak butuh, enggak. Kalau saya beribadah kepadamu untuk mengharapkan surgamu, lemparkan saya ke dalam neraka. Biarlah saya masuk neraka asal bersamamu. Ya, ini artinya Pak, ini enggak mau lepas dari Allah, gitu maksudnya. Biarlah masuk neraka asal bersama Allah, Pak, daripada masuk surga tapi nggak bersama Allah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, biar miskin asal ada iman, Pak, daripada kaya tapi koruptor. Daripada maling, kaya tapi maling, kaya tapi korupsi. Ya, korupsi kan maling juga itu. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, artinya Allah itulah yang jadi pegangan, yang jadi tujuan. Ilahi anta maksudi. Pakai itu Pak. Ya, dalam sholat, dalam baca Quran, dalam bersedekah, dalam berhaji, semua ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Bukan hanya ketika zikir la ilaha illallah saja. Ya, walaupun tidak diucapkan, tapi keyakinan hati itu ke sana. Mau diucapkan silakan ya. Mau sholat kita misal ilahi anta maksudi waridho kamatlubi, akan lebih sempurna kalau paham dulu zat dan sifat. Ya. Nah, kata Allah, ini kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Akulah Allah, kata Allah. Sembahlah aku, dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Lalu sifat berkata ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifata. Nah, baru masih belum kita takbir Pak, sudah dialog antara zat dan sifat kata. Maka sepanjang sholat itu sebenarnya itu zat dan sifat. Nah, cuman kalau nggak paham zat dan sifat gimana mau ketemu itu? Cuman hanya mengulang-ulang bacaan karena sudah hafal aja. Ya, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah karena sudah hafal. Padahal itu bukan sekedar hafalan, Pak. Dialog antara zat dan sifat. Nah, disinilah pentingnya kita mengkaji tasawuf, mencari guru pembimbing itu supaya dibimbing betul mana zat, mana sifat untuk kita praktekkan agar kita selamat pulang ke Allah.
Jadi maka saya katakan kalau mau ketemu Allah di akhirat, temuilah sekarang. Ya, kalau nggak ketemu sekarang di sana nggak bakal ketemu. Ya, di sana kalau di sini di dunia ini nggak kenal Allah, di akhirat nggak bakal kenal. Karena Allah itu bersifat baqa', Pak, kekal. Yang namanya kekal itu nggak berubah-ubah. Ya, kalau berubah nggak kekal namanya. Bagaimana Allah itu sekarang di dunia, begitu juga lah nanti di akhirat. Maka kalau sudah kenal dari sekarang, di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang, di sana nggak bakal kenal kan. Ya, makanya kata Allah, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati hadakumul maut. Ya, serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum ajalmu datang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kau mati sedangkan penyerahanmu belum sepenuhnya kepada Allah. Ya, kalau bahasanya kan janganlah kau mati melainkan kamu dalam beragama Islam, tapi saya kira enggak begitu. Ya, jangan sampai kamu mati kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu pulang ke Allah baru ajal tiba. Jangan sampai ajalmu datang kamu belum menyerahkan sepenuhnya ke Allah. Ya, jadi serahkan dulu kepada Allah sebelum ajal kita datang. Saya kira itu Pak ya. Jadi bisa dipakai untuk semua ibadah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya, saya kira cukup Bapak Ibu karena waktu. Ya, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين